Kali ini kita masih membahas tentang teori terjadinya atau terbentuknya tata surya. Tapi di sini kita akan fokus untuk teori nebula. Jadi di sini teori nebula itu juga bisa disebut dengan teori kabut. Jadi di sini bisa kita baca bahwa teori nebula atau teori kabut itu mengatakan bahwa anggota keluarga tata surya pada awalnya itu berbentuk massa gas raksasa yang bercahaya dan berputar perlahan-lahan. Massa ini kemudian berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasi massa ini semakin lama semakin tinggi. Akibatnya, bagian tengah massa itu mulai menggelembung, yang mengakibatkan lingkaran materi akhirnya terlempar keluar. Lingkaran materi yang terlempar keluar kemudian mulai mendingin, mengecil, dan akhirnya berubah menjadi planet. Planet ini tetap mengorbit mengelilingi inti massa. Lalu lingkaran lain terlempar dan terlempar lagi dari pusat massa, dan akhirnya menjadi seluruh planet yang kita kenal, termasuk bumi. Kemudian untuk pusat massa itu akhirnya berubah menjadi matahari. Selanjutnya untuk planet-planet yang sudah jadi itu juga mulai melemparkan massa keluar angkasa dan berubah menjadi satelit. Untuk bumi, satelitnya adalah bulan. Nah, ini adalah gambar dari proses terjadinya tata surya berdasarkan teori nebula. Ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Siapakah pencetus dari teori nebula? Teori nebula itu muncul pada abad ke-18. Teori ini diawali dengan pendapat seorang filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa sistem tata surya itu terbentuk dari suatu nebula, yaitu kabut tipis yang sangat luas. Teori ini diperkuat oleh Marquis de Laplace atau Pierre Simon. Beliau adalah seorang astronom dari Prancis. Ia mengajukan teori yang merupakan penjelasan pendapat Kant, meskipun Laplace sendiri tidak mengetahui sumbangan pemikiran dari Kant. Oleh sebab itu, teori nebula ini dikenal pula dengan teori Kant-Laplace, yaitu gabungan dari dua nama orang itu. Yang pertama adalah Immanuel Kant, kemudian yang kedua adalah Marquis de Laplace, yang akhirnya disebut dengan teori Kant-Laplace. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang teori planetesimal. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.